Halo, saya Dava Alifaruddin. Saya akan menjelaskan tentang angin dan cara kerja alatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang angin. Nah, jadi secara garis besarnya saja, angin itu adalah massa udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, salah satunya penyebabnya angin berpindah itu karena bumi berputar dan berotasi. Nah, udara juga bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Nah, prinsip udara adalah bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Nah, pergerakan udara juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, daerah yang panas karena penerima lebih banyak matahari, suhunya akan tinggi dan tekanannya rendah. Nah, sebaliknya wilayah dengan suhu yang rendah, tekanannya akan tinggi. Angin juga bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu membangkitkan listrik oleh tenaga angin yang biasa dilakukan oleh warga negara Belanda untuk memanfaatkan angin menjadikan sebagai energi pembangkit listrik. Nah, lalu untuk di daerah pesisir pantai biasanya dilakukan oleh nelayan untuk melakukan pelayaran menggunakan kapal layar. Nah, lalu untuk hiburan biasanya dipakai untuk bermain layang-layangan yang dilakukan oleh anak-anak. Angin juga memiliki satuan kecepatan angin. Nah, yaitu satuan knot namanya. Nah, sedangkan angin juga memiliki arah mata angin yang terbagi menjadi 8, yaitu utara, timur laut, timur, laut tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, adapun alat ukur untuk menghitung kecepatan angin yaitu anemometer. Nah, sebuah alat ukur kecepatan angin ini banyak dipakai di bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Nah, di sini ada faktor terjadinya angin, yaitu gradien barometris. Nah, gradien barometris adalah bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan antara dua isobar. Jadi, dua isobar itu seperti jumlah massa proton neutronnya seperti itu. Nah, jarak antar isobar adalah 111 km. Semakin besar gradien barometris, semakin cepat tiupan angin. Lalu faktor selanjutnya yaitu letak tempat. Nah, dari kecepatan angin di wilayah yang dekat dengan khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. Lalu tinggi tempat. Nah, semakin tinggi tempat, semakin kencang angin bertiup. Hal ini disebabkan oleh gaya gesek yang dihambat oleh laju udara. Nah, yang terakhir adalah ada waktu. Nah, perbedaan pada siang hari dan malam hari. Pada siang hari angin bergerak lebih cepat dibandingkan di malam hari. Nah, untuk jenis angin itu saya jabarkan jadi 7 jenis ya. Yang pertama ada angin laut. Nah, angin laut itu adalah angin yang bertiup dari arah laut menuju arah darat, yang umumnya sekitar siang hari di daerah pesisir pantai. Nah, angin ini juga biasa dimanfaatkan untuk para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut. Nah, lalu untuk angin darat. Nah, angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada malam hari di pesisir pantai juga. Nah, angin jenis ini juga memiliki manfaat untuk para nelayan untuk mencari ikan dengan membantu tenaga angin sederhana. Nah, lalu untuk yang ketiga ada angin gunung. Nah, angin gunung ini angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi di malam hari. Begitupun sebaliknya untuk angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah menuju arah gunung yang terjadi di siang hari. Nah, lalu ada angin muson. Nah, angin muson ini saya ambil contoh di Indonesia ya. Nah, jadi angin muson barat. Nah, jadi ada angin muson barat ya. Jadi angin muson barat itu adalah angin yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia dan mengandung curah hujan yang banyak di bagian Indonesia bagian barat. Nah, lalu ada angin muson timur, adalah angin yang mengalir dari benua Australia yang bermusimkan dingin
ke benua Asia yang bermusimkan panas dengan sedikit curah hujan di Indonesia bagian timur karena angin yang celah-celah sempit dapat terbagi gurun. Lalu ada angin fon. Nah, angin fon itu sama dengan angin jatuh ya. Jadi pertiupan angin yang dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi lalu turun lagi di sisi satunya. Nah, biasanya terjadi di pegunungan setelah hujan orografis. Nah, sifatnya panas dan merusak. Nah, gambar ini adalah alat untuk menghitung kecepatan angin, yaitu namanya anemometer. Nah, cara kerja anemometer dengan adanya hembusan angin dengan mengenai baling-baling yang di atas ini. Nah, pada perangkat tersebut, putaran dari baling-baling tersebut akan dikonversi menjadi sebuah besaran dalam bahasa matematika. Nah, baling-baling ini digunakan sebagai alat reseptor atau menangkap suatu rangsangan berupa hembusan angin. Nah, setelah baling-baling ini berputar, maka hal ini akan bergerakkan sebuah alat yang akan mengukur kecepatan angin yang menghembus melalui putaran dari baling-baling tersebut. Nah, cara kerja anemometer ini terdapat jenis baru yang dapat diketahui melalui anemometer modern, yaitu diberi nama anemometer kincir. Nah, anemometer kincir angin ini mirip dengan senama kincir angin. Dalam hal ini sejajar dengan arah angin agar berfungsi dengan benar. Nah, sebuah baling-baling angin melekat pada ekor anemometer didorong sekitar yang menghitung kecepatan angin. Nah, selain itu ada pula anemometer termoelektrik. Nah, sebuah anemometer termoelektrik menggunakan kawat sangat tipis yang dipanaskan melalui suhu yang lebih tinggi dari suhu udara di sekitarnya. Dalam satu jenis umum anemometer, poros dihubungkan ke generator listrik. Jumlah arus yang dihasilkan oleh generator bervariasi tergantung dengan kecepatan anginnya. Nah, tindakan ini ternyata poros yang terhubung ke perangkat yang diberikan kecepatan angin dalam mil per jam, kilometer per jam, atau knot. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin mohon maaf kalau misalkan ada yang salah kata atau kata-kata yang kurang dalam penyampaian materinya. Terima kasih yang sudah menyimak.